kasih kepada Habib Zainal Segaf atas pemaparannya. Terus selanjutnya kami mohon kepada abangku, Abang Baharudin untuk memberikan motionnya. Pada Abang Bahar kami persilakan. Baik, terima kasih sahabat moderator atau MC. Yang terhormat Gus Soleh dan abang-abang pembicara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bagi saudara-saudara Kristiani. Shalom. Alhamdulillah alamin. Assalatu. Tadi ke-mute sebentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabat moderator MC. Yang terhormat Gus Soleh dan para pembicara abang-abang saya. Lalu dengan pemirsa di seluruh tanah air. Salam sejahtera, salam untuk kita semua, untuk saudara-saudaraku yang Kristiani. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin ala sayyidina Muhammadi wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberi kesempatan di hari yang ke-10 di tanggal 10 di hari ke-8 Ramadan. Teristimewa, perkenalkan saya Baharudin Farawan, Ketua Umum Pemuda Demokrat Indonesia. Pemuda Demokrat itu bukan Partai Demokrat ya, karena Pemuda Demokrat itu organisasi tua. Dia organisasi dulu namanya Pemuda Marhain, lahirnya lebih tua, jauh. Kalau yang partai itu panggil Pemuda Demokrat ini abang, karena ini lahirnya 1947 oleh Bung Karno dan komponen pada saat itu. Saya apresiasi apa yang disampaikan oleh pimpinan agama cinta Gus Soleh dan bung-bung sekalian, abang-abang saya. Saya ingin kita kembali ke tema agar kita di dalam diskusi ini dia mengedepankan intelektualitas. Kita tidak menambah ujaran kebencian di dalam diskusi ini, kira-kira begitu. Coba kita urai. Saya kebiasaan saya menyusun sebuah kerangka ketika diundang. Saya lebih sistematis untuk berbicara sesuai dengan topik agar kita tidak mensupport memperbanyak ujaran kebencian, karena ujaran kebencian di Indonesia itu tradisinya dia berubah-ubah, menyelesaikan ujaran kebencian yang satu dengan menimbulkan ujaran kebencian yang baru. Itu tipikal corak kita di Indonesia itu. Kurang menahan diri sebenarnya sebagai budaya timur. Tapi saya coba kembali ke judul, ada apa Indonesiaku saat ini. Jadi ini judul yang dipilih, Indonesia ini ada apa gitu. Lalu diperjelas dengan kok banyak demonstrasi ya. Demonstrasi ini kenapa gitu kan? Apa yang menyebabkan sehingga terjadi demonstrasi? Lalu juga ada ujaran kebencian dan intoleran. Berarti kan ada sebab akibat. Saya coba melihat dari tema yang dibawa itu, sehingga coba kita mulai dari demonstrasi dulu. Kita mulai dari demonstrasi. Sebenarnya tujuan demonstrasi itu apa sih? Masuk ke temanya ini. Tujuan demonstrasinya itu apa? Tujuan demonstrasi itu cuma 3 hal dalam kerangka negara demokrasi. Pertama adalah menyatakan pendapat kelompok tersebut. Yang kedua adalah menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak, pemerintah atau negara. Dan yang ketiga dapat pula dilakukan sebagai upaya penekan secara politik oleh kepentingan kelompok. Ini yang mungkin disampaikan oleh Habib sebelumnya pembicara Habib Gribo terkait dengan besok tanggal 11. Kita lihatnya ke situ, tapi orang yang melihatnya lainnya berbeda. Jadi kita jangan melihat judul ini seolah-olah ini judulnya Pak Jokowi. Nanti kita tidak objektif. Itulah. Tapi kita melihat kerangka bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Karena persoalan bangsa ini bukan persoalan Jokowi. Tapi bagaimana pasca Pak Jokowi negara ini mau dibawa kemana? Itu menurut saya. Nah kalau kita lihat tujuan demonstrasi seperti itu, sekarang kita lihat ritme dulu. Sejak apa sih yang menyebabkan pemicu demonstrasi sebagaimana judul tadi? Apa sih yang melatar belakang itu? Apa yang menyebabkan demonstrasi? Demonstrasi ini nggak mungkin ada sebab ada akibat, nggak mungkin nggak ada asap kalau nggak ada api nggak ada asap gitu loh.
Nah, dalam runtutan kronologis data yang saya miliki, pemicu demonstrasi ini banyak datangnya dari pemerintah. Ketika kita lihat November 2021 bicara tentang revisi UMP 2022, buruh turun ke jalan. Kita bicara rentetan ya, ini 2022 ini kasus demonstrasi kalian yang dulu-dulu biarlah berlalu, meskipun itu ada rentetan. Jadi apa yang terjadi tanggal 11 besok itu adalah akumulasi dari apa-apa yang sudah dilakukan. Lalu Januari 2022 juga kebijakan negara ini berbeda haluannya dengan apa yang diinginkan rakyat, yaitu jaminan hari tua. Peraturan Menteri Tenaga Kerja menyuapkan buruh turun lagi ke bawah. Nggak mungkin buruh nggak turun, nggak mungkin mahasiswa turun kalau nggak ada sebab akibat. Nggak mungkin kita disuruh diajak demo kalau nggak ada demo lagi kan. Jadi ada suatu sebab, ada akibat gitu. Lalu yang ketiga, Februari 2022, Serikat Buruh menolak, turun lagi mereka, menolak revisi Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Buruh turun lagi. Lalu Maret 2022 kemarin, sebelum demo tentang perpanjangan masa jabatan presiden, buruh lebih duluan. Maret 2022 mereka lebih dulu turun ke DPR dan melakukan. Nah, demonstrasi apa yang dimaksud dengan judul ini? Saya kurang paham. Atau demonstrasi mana yang dikategorikan dalam judul ini? Oke, yang kedua, ujaran kebencian. Kita coba buka data. Jadi tadi itu kebijakan pemerintah semua itu. Sekarang kita bicara ujaran kebencian. Januari dimulai dengan Edi Mulyadi, jin buang anak. Itu sebab apa? Ada kebijakan negara juga yang bertendensi berubah haluan dengan rakyat. Pemindahan ibu kota. Kemudian agak berbeda, dia masuk pada fase agama di bulan Januari juga, Ferdinand Hutahian. Soal siapa Allahmu dan seterusnya. Oke? Lalu ada gesekan sedikit menyangkut segmentasi, menyangkut ujaran kebencian yang mengemuka ya. Ini bicara tentang arteri dahlan, bahasa Sunda. Lalu yang terakhir di bulan Maret hingga saat ini adalah Saifuddin Ibrahim tentang menghapus sejumlah ayat Al-Quran. Ujaran kebencian ini semua diarahkan kepada negara. Oke? Ini diarahkan kepada negara. Nah, yang menjadi persoalan, kita ikut memikirkan sebagai bangsa, sementara kita tidak memiliki peran dalam sikap state and nation tadi itu. Kita hanya sebagai penonton dari data yang saya miliki. Lalu, apa sih penyebab ujaran kebencian itu hingga terjadi? Kita harus lihat sebab akibat, sehingga kita orang Indonesia ini kan sebenarnya hanya memindahkan cara ujaran kebenciannya itu. Ada tawuran di kampung, dipindahkan ke medsos, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah dipindahkan ke medsos. Ada perkelahian antar kampung, di kampung juga berpindah. Jadi seluruh tradisi yang biasanya dilakukan di pinggiran rumah itu beralih ke medsos. Karena kita tidak mampu menahan jempol kita. Dengan pengetahuan terbatas, emosional terbatas, semua mau kita ladeni, ya nggak bisa lah. Masa Anda mau masuk restoran, semua makanan Anda mau makan, pilihlah makanan yang kau suka, kan gitu. Nah ini, kelompok-kelompok ini banyak, dan itu dipermudah dengan adanya medsos, adanya WhatsApp, dan seterusnya. Bapak, Ibu, Bung, dan sekalian, ujaran kebencian ini bukan hanya ada di Indonesia loh. Ujaran kebencian ini bukan hanya ada di demonstrasi begini, bukan hanya ada di Indonesia. Ada di seluruh belahan dunia, tapi mereka memiliki regulasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Nanti saya jelaskan di bagian sesi berikut. Sehingga kita menempatkan judul itu dalam diskusi agama cinta ini menjadi solusi. Gitu lah. Kita tidak menambah sesuatu, kira-kira apa sih rekomendasi dari agenda ini. Saya coba menempatkan itu. Nah, ada 3 aspek kalau mau memberantas ujaran kebencian melalui medsos tadi. Pertama, kita mengikuti jejak Jerman. Mengikuti jejak Jerman untuk memberikan sanksi finansial kepada perusahaan media sosial yang mereka gagal untuk mengurangi volume konten atau platform yang melakukan penghinaan. Kalau setiap upload status dan kemudian kita tanggapi dan negara tidak melindungi bahwa batasan-batasan itu seperti apa, ya rusak, karena ini semua tidak terbendung. Semua
bebas berpendapat, bebas melakukan apa saja. Maka intervensi di situ, regulasi kita lemah untuk memproteksi, meminimalisasi ujaran kebencian. Yang ada sekarang ini kita berkelompok untuk kembali menghantam ujaran kebencian, sama saja dengan kita menimbulkan ujaran kebencian yang baru. Karena kita sudah, ya bicara aja, masa kita Islam kelompok per kelompok, masa kita merah putih sama-sama suku sana suku sini, itu kan nggak benar juga itu. Jadi bagaimana kita merajut persatuan Bhinneka Tunggal Ika ini di bawah tiang bendera yang sama, di bawah burung Garuda yang sama, betul. Nah, kalau kita kembali pada konsensus kita adalah negara hukum, dari aspek-aspek tadi, di mana letak Indonesia sebagai negara hukum, ruh ini menjadi hilang. Negara harus berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negara. Apa yang terjadi hari ini kan ketidakadilan terhadap warga negara. Keadilan itu merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup warganya, dan sebagai dasar pada keadilan itu perlu diajarkan rasa kesusilaan kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Jadi orang itu dia bisa menjadi tidak baik karena kebijakan yang tidak berpihak pada dia. Orang nggak mungkin ke jalan demo, nggak mungkin orang ke MK kalau undang-undang itu mendukung keberpihakan kepada mereka. Kan logikanya begitu. Negara harus menjamin Indonesia ini sebagai negara hukum. Negara itu bukan pemerintah. Pemerintah itu bukan berarti Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah selesai lah dalam jiwa dan hati kita. Tapi negara dan pemerintah itu adalah pembantu-pembantu dia. Negara dan pemerintah itu adalah bagaimana sikap DPR. Negara dan pemerintah itu bagaimana sikap ketua-ketua umum partai politik. Negara dan pemerintah itu bagaimana wakil-wakil rakyat kita di sana. Jadi jangan setiap persoalan kita mendudukan Pak Jokowi sebagai target man. Nggak bisa lah, ini persoalan bangsa dan negara kok. Emangnya kita mau bertahan Pak Jokowi sampai kapan sih? Kan nggak mungkin. Nah, yang kita bicara ini solusi bangsa. Solusi agar saya dan Gus Soleh dan anak cucu kita hidup damai ke depan. Bukan bicara mempertahankan siapa presiden yang sampai pada akhirnya dia turun. Jokowi bagi kita ini bagian dari benteng yang sudah selesai untuk itu. Tinggal kita implementasikan merawat kebinekaan ini, caranya seperti apa sih? Formulasi yang harus kita bangun. Nah, formulasi yang harus kita bangun sebagai negara hukum itu hanya 3 aspek. Bicara tentang kepastian hukum. Emang mereka yang berantem ribut-ribut ujaran kebencian itu ujungnya apa sih? Bicara kepastian hukum. Menteri ini ngomong lain, DPR ngomong pemilu 14 Februari 2024. Lalu ketua umumnya anggota DPR itu yang ngomong diperpanjang. Nggak ada kepastian hukum itu. Kita harus rujuk sebagai negara hukum. Yang duduk di DPR itu yang ngomong ketua umumnya, emang nggak ada koordinasi, nggak mungkin lah pengambilan keputusan ini. Nah, ini rakyat melihat semua. Kita juga nggak bisa menutup mata bahwa setiap demo ada kaitan dengan Pak Jokowi. Itu hanya sasaran antara dan bisa juga itu ditunggangi ada kelompok-kelompok tertentu. Yang kedua, asas keadilan hukum. Yang ketiga bicara tentang asas kemanfaatan. Secara normatif, apakah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir. Nah, kita lihat produk undang-undang selama ini kan menimbulkan keraguan di publik, Bapak Ibu. Dia menimbulkan keraguan di publik sehingga orang turun ke jalan. Dia tidak menjawab kesejahteraan. Selain dia menimbulkan keraguan di publik, produk undang-undang ini ketua umum partai ngomong lain, anggota DPR ngomong lain, menteri ngomongnya lain, presiden ngomongnya lain. Ini kepastian hukum apa yang kita bangun dalam negara hukum ini? Terus bicara keadilan. Tidak boleh dipandang sebagai penyemerataan. Keadilan itu bukan bicara tentang penyemerataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan itu menuntut tiap-tiap perkara itu harus ditimbang tersendiri berdasarkan persoalan-persoalan dalil-dalil hukum. Bagaimana orang lihat yang lain ditangkap bebas, yang ini ditangkap boleh. Ini kan pertontonan membicarakan tentang keadilan hukum yang tidak adil gitu loh. Nah, ini akumulasi pemicunya. Itu kalau saya lihat dari perspektif hukum. Karena tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai
jika ia menuju pada peraturan yang adil. Itu kan gitu logikanya. Artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi dan setiap orang yang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi yang bagaimana dalam pengertian menurut pemahaman baik penegak hukum, masyarakat, pengacara, dan seterusnya. Itu bicara keadilan hukum. Karena ada tidak adil di sana, maka orang turun ke jalan. Kok ini bisa ditangkap, ini enggak. Kok ini bebas, kok ini bisa divonis sekian, ini enggak. Lalu bicara kemanfaatan. Atas dasar yang menyertai asas keadilan tadi dan kepastian hukum, dalam melaksanakan asas kepastian dan keadilan sesuai dipertimbangkan asas kemanfaatannya. Contoh konkret, kita bicara hukuman mati, bicara penjara sekian tahun, ada yang bebas, ada yang ini, ada yang itu, ada yang keluar dari penjara, ada penjara mewah. Jadi kepastian atau kemanfaatan hukum terhadap putusan kepastian hukum itu tidak adil pun dalam memperlakukan satu dan lain. Nah, medsos ini sudah transparan. Kalau Indonesia di era kita masih SMP, SMA, nggak ada WA, apa yang terjadi di Jawa, di Papua kita nggak tahu. Tapi hari ini kan semua terbuka luas. Jadi kalau Anda tidak transparan, tidak demokratis, tidak jujur, tidak akuntabel, hari ini dia menyebar dengan begitu saja. Tidak ada manusia yang bisa membendung. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam closing statement saya? Kalau Indonesia ini sebagai negara hukum, hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia. Dapat berjalan lancar, tidak saling tabrak dan tidak berkeadilan, sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir dari ruang hampa. Saya ulangi, hukum itu dia tidak lahir dari ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif. Kan kita nggak perlu sibuk kalau ada regulasi yang mengatur ujaran kebencian. Kominfo langsung ke Arab, begitu di-upload, tak, otomatis trek gitu loh. Ditangkap, divonis. Nggak usah tawar-menawar lagi, ini kan masih bisa dinegosiasi ke hukum kita ini kan. Akhirnya adalah agama cinta ini untuk menjadi penetrasi, untuk menjaga roh hukum itu. Menurut saya mungkin seperti itu. Karena tadi, bagaimana juga tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Keadilan itu yang ditujukan dan harus menjadi contoh bagi penyelenggaranya, harus menjadi contoh. Jangan sampai Menteri LBP bilang big data, ngomong tentang pemilu, sudah out of topic, ngomong tentang pemilu, ada lagi kepala BKPM lagi ngomong. Jadi ada beberapa kontroversi pejabat penyelenggara, itulah yang memicu di samping regulasi dan kebijakan negara tadi. Jadi kita dalam konteks ini, saya melihat menyelamatkan persoalan bangsa dan negara ini. Kalau Bung Bapak Ibu mungkin bicara tentang Jokowi nggak itu, saya bukan pada konteks itu. Tapi bagaimana ini harus diselamatkan, bagaimana Kalimantan di ibu kota negara baru ini harus jalan dan seterusnya, sehingga proyeksi ini masuk. Kalau kita terjebak dengan pikiran partai politik yang semua itu, yang nyaris kita tidak bisa menebak pada real konstitusi itu, maka saya yakin ujaran kebencian akan menjadi subur di negeri ini. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Luar biasa. Kenapa? Memang saya ingat banget bahasa Bapak ini mengenai saya kan punya Instagram ya. Instagram ini kalau misalnya dulu pernah dibully, artinya ketika saya mau melapor report itu, jadi ketika orang mengujarkan kebencian kepada yang ngebully saya, itu langsung nggak muncul. Ya. Jadi kalau bisa dari Menkominfo itu benar-benar diaktifkan segala hal tuh yang tentang hal-hal yang negatif, apalagi mengenai marwah negara, ikon negara, yang mengacu kepada aparatur negara, semua itu nggak akan muncul. Betul. Diharapkan seperti itu ya Pak? Betul. Jadi ketika mau dari medsos, mau dari para Setuju. Netizen itu tidak akan muncul, jadi nggak bisa lagi mereka mengetik itu. Betul. Kayak forbidden gitu ya. Setuju. Kita berharap seperti itu. Dan itu harus lebih prioritas ketimbang Undang-Undang Cipta Kerja. Kita harus mengamankan perilaku warga negara kita terhadap ancaman pergaulan internasional. Ini menjadi penting. Kalau enggak kasihan. Ya, jadi kalau perubahan perilaku itu. Jadi regulator itu penting.
Itulah. Jadi kalau sekarang kan sudah tilang polisi kan nggak perlu berdiri di jalan lagi kan, tinggal tilang. Ya dilakukan sama lah di medsos hal yang sama. Jadi kita nggak perlu meladeni hal yang nggak penting. Masa tiap hari kita ngurusin urusan orang, yang benar aja lah. Iya kan? Artinya demokrasi kita nggak maju dong. Baik, makasih, Bang. Terima kasih Pak, luar biasa, benar itu. Karena justru dengan ujaran-ujaran kebencian itu justru akan mendegradasi cara berpikir kita Betul. masyarakat kepada diri kita. Lebih baik kita berkata dengan kata husnuzon atau positive thinking. Itu luar biasa. Karena akan membangun mindset kita, membangun karakter kita ini untuk lebih bisa maju. Karena sesuai dengan negara kita ini sudah maju kan? Ya, ya. Tinggal diakui oleh seluruh negara, itu aja sih. Terima kasih Pak. Oke. Luar biasa. Berikut sekarang bentar. Dari dengan Pak Muhammad Iksan, SPD MHUM. Luar biasa Pak. Silakan. Baik, terima kasih kepada Mas Moderator, Mas Sandi. Yang saya hormati kepada Gus Soleh selaku pelopor agama cinta. Ini adalah yang ketiga kalinya saya diundang hadir sebagai narasumber di webinar yang sama-sama kita dapat menjadikan webinar ini atau selesai dari webinar ini menjadi referensi atau menjadi kehidupan yang baik untuk toleransi bersama. Baik, saya tadi dari kedua narasumber sangat luar biasa, baik dari Abang Bahar dan Habib, luar biasa masukan terkait dengan materinya. Saya sangat kagum. Kebetulan saya mau